Jazakumullahu khairal jaza kepada Ustaz Kiai Haji Abu Hasanuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan berbagai ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan juga menjadikan pemahaman yang telah disampaikan kepada kita semua terkait dengan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina dan bagaimana kita bisa mensikapi dan apa yang bisa kita pertanggungjawabkan terhadap kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk menyegarkan suasana sekaligus menghadirkan renungan melalui seni, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan bersama-sama penampilan monolog dari Kang Indrawan YP. Kali ini Kang Indrawan YP akan membawakan monolog reflektif sebagai gambaran tentang nilai-nilai kemanusiaan, keteguhan, dan kepedulian. Kepada Kang Indrawan, kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam wayang Jemblung Al-Aqsa, Kirimus Ginanjar itu mawo mangawur-awuran pengaraneng ngacurut. Dikisahkan dalam suatu cerita pewayangan Mahabharata ketika Medan Kurusetra terjadi perang besar Bharatayuda. Kurawa kalah 100, mati 99, tinggal menyisakan satu, yaitu Prabu Duryudana. Kalah dengan Pandawa yang hanya berjumlah 5. Inilah Prabu Duryudana, raja besar, raja yang menguasai dunia, tetapi sudah kolaps, bangkrut, sudah tanpa daya, ditinggal saudaranya, ditinggal para pengikutnya. Oh, Gusti Kang Ngakarya Jagat, ora adil langgon wantung katresnan, kau tidak adil. Pandawa yang hanya berjumlah 5 bisa mengalahkan Kurawa, bisa mengalahkan Kurawa yang berjumlah 100. Kau tidak adil. Di mana Ar-Rahmanmu? Di mana Ar-Rahimmu? Konon kau maha pengasih, maha penyayang. Lihatlah keratonku yang dulu konon Kemah-Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kertora Harjo, Rukul Kang Sarwo Tinandur, Murah Kang Sarwo Tinoku sekarang sudah habis, sekarang remuk. Padahal rakyat-rakyatku semuanya sudah aku makmurkan, tetapi kenapa? Aku kurang apa? Aku sudah beribadah kepadamu, aku sudah weweh kepada yatim piatu, tetapi kenapa tidak kau izinkan aku memenangkan peperangan ini? Gusti Kang Ngakarya Jagat, di mana letak kasih sayangmu? Kau ternyata maha kejam. Kau maha kejam. Raja Kung Binadoro, raja besar yang sekarang kolep, sekarang linglung, sekarang bingung, dilanda sakit jiwa. Dan dalam pikirannya, dalam ilusinya, dalam pikirannya keluarlah
seorang bayang-bayang raja besar zaman Ramayana, yaitu Prabu Rahwana. Betul, dalam cerita sungguhnya itu nggak bakal ketemu antara Rahwana dan Duryodhana, tetapi dalam wayang Al-Aqsa bebas wae. Yang penting ini Palestina merdeka, ya. Merdeka. Sumawah Yucangyak Sendra para rupa mangasa satyangin. Loh, kamu siapa? Aku adalah sumber dari imajinasimu. Aku muncul dalam pikiran ilusi-ilusimu. Aku muncul dalam jiwamu yang sekarang sudah bobrok. Aku Rahwana, raja zaman kerajaan Ngalengka, raja sewaktu zaman Ramayana. Loh, mengapa kamu muncul di hadapanku? Kisahnya orang nyambung ya wis ben. Aku muncul dalam pikiranmu yang gundah gulana. Dahulu kamu dipuja, kamu negara besar yang mengontrol dunia, tetapi wah, sekarang kabeh rusak kabeh, wis ora duwe apa-apa, wis saiki raja sing melarat. Ora duwe rakyat, ora duwe harta. Kamu juga konon kamu adalah raja yang lalim, kamu adalah raja yang jelek. Dalam kisah Ramayana, Rahwana adalah musuh dari Rama. Rahwana adalah tokoh antagonis. Yoben, ngerti kok? Senadyan sakit kejem Rahwana, aku punya karep dewi. Aku berbuat jahat karena karepku dewi. Orang kaya kowe itu. Kamu, aku tahu. Kamu negaramu hancur berantakan gara-gara kamu mencuri istri orang. Yoben, cinta sejati ini harus dilabui dengan pati, harus ditotai dengan dunia dan seisinya. Waiki Rahwana sudah membuktikan daripada kamu. Kamu apa? Kamu pengen menguasai negara, kamu menguasai dunia, tapi tidak karepmu dewe, tapi karepe patih Sengkuni kuwi sing ngojo-ngojo iku wis saiki. Keadaanmu piye? Saiki keadaanmu dadi melarat, kowe wis ora duwe apa-apa. Kurang ajar, diam, tutup mulutmu. Kowe ngerti apa ora? Senadyan kaya ngene iki, sak bejat-bejate Rahwana ya, tak kandhani. Sak bejat-bejate Rahwana, sak antagonis Rahwana. Rahwana ki ora mateni bayi. Rahwana ki ora mateni para wartawan perang. Rahwana ki ora ngremukake rumah sakit, ngerti ora? Kejem tenan. Apa ya enek sing negarane perang kok mateni bayi, ngremukake rumah sakit. Eneng Duryodhana. Kae para sionis Israel kae kurang apa? Nek dadi kejem beciat kae ngono kae, kuwi ngungkuli Rahwana, ngungkuli kisahe ae dhewe. Angko iki Rahwana, sak bejat-bejate Rahwana kuwi ora mateni bayi, ora ngremukke rumah sakit, ora mateni para wartawan. Wah, sak bejat-bejatmu kowe paling ya apa? Kowe mengorbankan rakyat menangin. Ngerti apa ora? Rakyate dhewe, rakyatmu kuwi lah perang mergo belani negarane. Ora kaya Israel Palestina kae. Ning Israel Palestina kae ngawur kabeh ning wong Israel kae. Padha mateni cah-cah Palestina, sekolah diremuke, rumah sakit diremuke, kabeh diremuke, genosida. Duryodhana, rungokno, celekno matamu. Jerengen gobokmu Duryodhana, kae delengen kae ning Israel kae, celekno matamu Duryodhana, jerengen gobokmu, celekno matamu Duryodhana. Jarengan kuping, selekno matamu, jarengan kuping. Anak Gaza sama dengan anak-anak kita. Orang-orang Gaza sama dengan orang-orang kita. Bedanya setan takut dengan mereka karena mereka tahan terhadap penderitaan. Mereka tahan terhadap ketakutan. Mereka tahan terhadap kekhawatiran dan kesedihan. Sedangkan kesedihan adalah benar-benar kesukaan setan. Dan disinilah ujian orang beriman. Seiman apa kita dibandingkan dengan orang-orang Gaza yang super kuat.
Hari ini masih saja mereka menjadi bukan manusia biasa, hanya orang-orang yang ada di Gaza, hanya anak-anak yang di Gaza yang bisa leleh, mencair, menyublim, bahkan tidak terlihat seperti debu-debu karena dibom dan dihancurkan iblis-iblis laknatullah. Hanya anak-anak Gaza yang bisa meleleh, menyublim, dan terbakar tanpa sisa. Kita semua tahu, hanya sering-seringnya kita pura-pura tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, menyebutnya sebagai tanah yang diberkahi, sebuah negeri yang tidak berapa luas, namun menjadi tempat berpijatnya para nabi, lahirnya peradaban, dan pergulatan sejarah lebih dari 4.000 tahun hingga kini. Inilah Palestina. Sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi, bangsa Kan'an telah membangun kehidupan di tanah ini. Mereka mendirikan kota-kota, mengolah tanahnya, membangun perdagangan, dan melahirkan sebuah peradaban yang menjadi akar sejarah Palestina. Berabad-abad kemudian, Allah memerintahkan seorang hamba pilihannya meninggalkan Mesopotamia menuju sebuah negeri yang dijanjikan. Dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tanah Palestina, beliau menetap, berdakwah hingga wafat dan dimakamkan di kota Khalil. Dari keluarga beliaulah lahir mata rantai para nabi, dan terus sejarah kenabian mengalir selama ribuan tahun hingga Nabi Muhammad SAW. Ketika musim paceklik melanda, Nabi Yakub hijrah membawa seluruh keluarganya menuju Mesir, dan salah satu petingginya adalah Nabi Yusuf. Atas perintah Nabi Yusuf, Nabi Yakub beserta seluruh anggota keluarganya menetap di sana. Berabad-abad sesudahnya, anak keturunan Nabi Yakub yang disebut Bani Israel hidup dalam derita dan kehinaan, menjadi bangsa tertindas akibat kezaliman Firaun. Hingga akhirnya Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan Bani Israel. Mereka pun keluar dari Mesir menuju Palestina. Namun perjalanan menuju tanah suci itu bukan sekedar perjalanan, tetapi itu adalah perjalanan keimanan. Ada perintah dan ujian Allah di dalamnya. Termasuk perintah Allah agar mereka menghadapi kaum Jabarin yang menghuni Palestina. Namun seluruh Bani Israel itu menolak. Akibatnya, mereka tersesat selama 40 tahun di sekitar Palestina sebagai hukuman. Setelah Nabi Musa wafat, tongkat kepemimpinan diteruskan Nabi Musa alaihissalam. Beliau akhirnya memimpin Bani Israel ke Palestina dan membebaskan kota Ariha. Beberapa tahun kemudian, Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai anak sekaligus raja. Dia membebaskan Ahus dan menjadikan pusat pemerintahan. Kemudian kerajaan itu mewariskan kepada putranya Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi yang menganugerahi kerajaan yang belum pernah diberikan kepada siapapun
tahun setelahnya. Di masa beliau, Masjidil Aqsa dibangun kembali menjadi tempat ibadah orang beriman untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, penyakit lama Bani Israel muncul kembali. Mereka berselisih dan berpecah belah hingga kerajaan Israel menghancurkan bangsa Asyur. Disusul oleh Babilonia yang merajakan Al-Quds, menghancurkan rumah suci dan mengusir seluruh Bani Israel. Sejak saat itu, Palestina berganti-ganti penguasa, Persia, Yunani, Romawi, tetapi tanah ini tetap menjadi panggung para nabi. Disinilah Nabi Zakaria membimbing Maryam. Disinilah Nabi Yahya bin Zakaria menyeru manusia untuk bertaubat. Dan di kota Baitul Laham inilah lahir Nabi Isa alaihissalam. Beliau berkeliling di jalan-jalan Palestina, menyeru manusia agar kembali menyembah Allah semata, menjadi muslim yang baik. Namun semuanya berujung pada pengingkaran dan pengkhianatan kaumnya sendiri, Bani Israel. 6 abad kemudian terjadilah peristiwa agung. Pada malam itu, Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di sana beliau menjadi imam sholat seluruh nabi, sebuah isyarat bahwa ajaran para nabi berpuncak pada risalah Nabi Muhammad SAW. Ini simbol kesinambungan dakwah tauhid sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Pada 638 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab memasuki Al-Quds bukan sebagai penakluk yang haus darah, melainkan sebagai pemimpin yang membawa keadilan. Penduduk kota diberikan jaminan keamanan, rumah-rumah ibadah dilindungi, dan Palestina memasuki masa baru di bawah pemerintahan Islam. Dinasti Umayyah kemudian membangun Qubatul Sokhra dan memperindah komplek Masjidil Aqsa yang hingga kini menjadi salah satu mahakarya peradaban Islam. Namun kedamaian ini porak-poranda. Tahun 1099, pasukan saling merebut Al-Quds, puluhan ribu penduduk dibantai, jalan-jalan kota dipenuhi darah, dan setelah 90 tahun kemudian muncul seorang pemimpin yang mempersatukan kaum muslimin. Dialah Salahuddin Al-Ayyubi. Kemenangannya dihimpit pada tahun 1187 membuka jalan pembebasan Al-Quds. Ketika beliau memasuki kota, tidak ada pembalasan dendam, tidak ada pembantaian. 4 abad berikutnya, Palestina menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah. Pada akhir abad ke-19, lahirlah gerakan Zionisme modern yang dipelopori Theodor Herzl. Sementara setelah Kesultanan Utsmaniyah runtuh, disusul deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang membuka jalan bagi proyek pendirian tanah air bagi bangsa Israel di Palestina. Sebuah keputusan politik yang mengubah sejarah Timur Tengah hingga hari ini. Tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan pembagian Palestina. Setahun kemudian, negara Israel diproklamasikan dan mengklaim tanah bangsa Palestina sebagai wilayah negaranya. Perang meletus. Tentara Israel membagi buta, menghancurkan dan membantai orang Palestina. Lebih dari 750.000 rakyat Palestina dipaksa meninggalkan rumah-rumah mereka. Ratusan desa lenyap dari peta. Peristiwa itu dikenal sebagai An-Nakbah. Namun sejarah berganti. Kembali terjadi Perang Arab Israel, Intifada pertama, Intifada kedua, blokade Gaza, Perang Gaza ke-1, Perang Gaza kedua, Perang Gaza ketiga, Perang Gaza keempat, dan hingga pada tahun 2023, dunia kembali menyaksikan babak baru konflik di tanah suci umat Islam ini dengan meletusnya Tufanul Aqsa yang kemudian berkembang menjadi Islam
dan krisis kemanusiaan dahsyat bagi rakyat Palestina yang terjajah. Tahun berlalu, kerajaan datang dan pergi, penguasa silih berganti, tetapi Palestina tetap berdiri sebagai saksi perjalanan para nabi, saksi keteguhan dan keagungan iman, saksi kebenaran melawan kezaliman. Palestina bukan sepenggal tanah biasa. Ia adalah tanah para nabi, tanah suci yang diberkahi, tanah tempat dibangkitkan dan dikumpulkan umat manusia di hari kiamat. Kezaliman mungkin bertahan lama, tetapi tidak akan ada, karena sejarah mengajarkan pada akhirnya kebenaran Allah, Rabb semesta alam, pasti menang.